para ahli falak itu sudah memberikan metode rumus-rumus astronomis bagaimana kita menghitung waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsuddin, Wakil Ketua PWM Jawa Timur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Syekhul Islam MHI, Kepala SD Muhammadiyah 4. Yang saya hormati Ustazah Liatus Zakiyah SSI SPD beserta Ustadz Ainuz Zaim MPD, Wakil Kepala SD Muhammadiyah 4, serta Ustadzah SD Muhammadiyah 4 yang hari ini hadir insya Allah 98%, karena beberapa dari kita ada yang sakit. Jangan lupa Bapak Ibu Ustadzah, karena ini disiarkan di YouTube, siapapun para pemirsa yang menyaksikan YouTube saat ini, semoga puasa yang ketiga ini kita diberi rahmat Allah, kekuatan, supaya kita bisa menyelesaikan puasa hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kami sapa Ustadz Syamsuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pertama dalam kegiatan kami di SDO 4 ini, acara tahunan, yaitu dilaksanakan saat bulan Ramadan, Ustaz, yaitu Baitul Arqam. Cuma dalam kesempatan kali ini kita beri embel-embel ya, di belakangnya ada Baitul Arqam Global angkatan ke-7 1442 Hijriah dengan tema peran strategis GTK Muhammadiyah membangun persyarikatan umat dan bangsa. Mengapa ada embel-embelnya Baitul Arqam Global? Karena kita mengundang narasumber dari luar negeri, di antaranya yaitu Ketua PDIM New York ya, Amerika Serikat, dan juga Australia di New South Wales, Ustadz Abdillah dan Ustadz Ferry ya, Ustadz Haidir. Materi pertama ini Ustadz, yaitu material Islam tentang kajian HPT, Himpunan Putusan Tarjih, dengan judul yang menggelitik ya, karena dari dulu baru sekarang ini Muhammadiyah mentamsiskan ya, setelah memutuskan kemudian ditamsiskan. Mengapa waktu subuh mundur 8 menit ya? Ya kalau 10 menit kesesuaian. Jadi sementara saya pernah dengar dulu beberapa tahun yang lalu ada beberapa organisasi yang sudah melaksanakan seperti itu.
Nah, ini mohon dari Ustadz Dr. Kiai Haji Samsudin MAG sakit ya memberi pencerahan kepada kami semua, termasuk pemirsa pada kesempatan kali ini tentang judul ini, ya, tentang keputusan kaji mengenai kriteria awal waktu subuh. Ya, waktu yang disediakan oleh panitia 90 menit, yang 60 menit mungkin untuk penyampaian Ustaz, kemudian sisanya 30 menit akan kami berikan ke audiens untuk menyampaikan pertanyaan atau apapun pikiran atau undang-undang yang perlu disampaikan mengenai tema kita hari ini. Begitu Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Mudipat Syekhul Islam, ya. Jadi Syekhul Islam, serta Bapak Ibu guru, juga tendik ya, tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SD Mudipat, ya, juga semuanya yang bisa menyaksikan acara ini baik secara luring ataupun secara daring ya. Ya, maksud saya secara daring karena saya berada di dunia maya. Baiklah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, termasuk saum kita, sholat kita, amal soleh kita yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada Munas Tarjih ke-31 kemarin yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Gresik ya, secara daring, itu memutuskan beberapa persoalan keagamaan. Di antaranya adalah hukum puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari pada setiap bulan, ada sujud sahwi, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah rawatib, kaifiyat sholat istisqa, kaifiyat sholat ghaib, menjamak sholat Jumat secara qashar dengan sholat asar, ya juga gitu. Dan yang salah satunya adalah kriteria awal waktu subuh. Dari semua putusan yang dihasilkan oleh forum tertinggi Majelis Tarjih itu, yakni Musyawarah Nasional Majelis Tarjih, yang ditanfid oleh PP Muhammadiyah masih kriteria awal waktu subuh, ya, karena memang mendesak berkenaan juga dengan saum Ramadan 1442 Hijriah ini. Karena waktu subuh itu juga merupakan penanda dari berakhirnya dibolehkannya seseorang makan, minum, ataupun hubungan intim dengan istrinya. Sebagaimana ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sehingga menjadi jelas antara benang
putih dan benang hitam dari fajar ya. Nah, saudara-saudara, semua waktu sholat ya, bahkan juga waktu mengawali puasa pada zaman Nabi itu ditandai dengan gejala-gejala alam. Sholat zuhur itu ketika bayangan benda itu sama dengan benda itu. Sholat asar ketika panjang bayangan benda ya sama dengan panjang benda itu. Waktu maghrib ketika matahari tenggelam, waktu isya ketika as-sahabul ahmar atau awan merah atau mega merah itu sudah hilang dari kaki langit. Demikian pula waktu subuh itu ditandai dengan fajar ya. Ya tentu kalau kita bahas secara komprehensif itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengkonversi tanda-tanda alam itu ke dalam satuan angka. Karena ya sejalan dengan berkembangnya ilmu astronomi, maka tanda-tanda alam itu tidak lagi dipakai. Masjid-masjid sudah tidak lagi memakai bencet ya untuk menentukan sholat zuhur dan sholat asar. Muadzin sudah tidak panjat pohon kelapa untuk menentukan apakah sudah masuk waktu subuh ataukah belum ya. Muadzin juga tidak lihat dari menara masjid apakah matahari sudah tenggelam atau belum, apakah awan merah sudah hilang atau belum, tapi semuanya melihat jadwal yang tertulis di dinding masjid. Nah, jadwal itu adalah konversi dari tanda-tanda alam ke dalam satuan-satuan angka lewat satu piranti yang namanya ilmu falak atau ilmu astronomi. Tapi yang kemudian menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengukur akurasi atau ketepatan antara satuan-satuan angka itu dengan tanda-tanda alam. Nah, memang para al-falakiyun ya atau para ahli falak itu sudah memberikan metode rumus-rumus astronomis bagaimana kita menghitung waktu sholat ya tanpa harus kemudian mengandalkan tanda-tanda alam tadi. Maka muncullah jadwal sholat abadi yang dimiliki oleh umat Islam seluruh dunia. Namun sekitar tahun 2000-an ada seorang pemerhati waktu sholat dari Timur Tengah, seingat saya namanya Syekh Mamduh begitu, yang keliling Indonesia. Dia merasa kaget, katanya waktu sholat subuh di Indonesia ini terlalu dini ya. Jadi waktu sholat subuh di Indonesia ini terlalu dini. Harus ada rekalkulasi, ya, dihitung kembali ketepatan apakah yang ulama fikih mengatakan fajar sodik itu sudah tepat penerapannya untuk wilayah Indonesia. Maka pada Munas Tarjih tahun 2010, Majelis Tarjih mengamanatkan kepada seluruh ulama tarjih terutama divisi falaknya untuk melakukan riset guna merespon kegundahan sementara orang, bahkan kritik ya yang mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia ini terlalu dini. Akhirnya dilakukan 3 langkah ya, yang kemudian hasil-hasilnya dibawa kepada Munas Tarjih ke-31 yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Gresik ya, walaupun berjalan secara daring. Nah, saudara-saudara, 3 tahapan yang dimaksud itu, pertama adalah melakukan kajian literatur.
ada sekitar 30 literatur ilmu falak yang dikaji, dan terutama persoalan tadi kriteria awal waktu subuh. Yang kedua adalah memerintahkan kepada Universitas Muhammadiyah atau PTMA, ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang memiliki pusat riset astronomi. Dan yang ketiga adalah menugaskan kepada orang-orang yang dianggap ahli untuk melakukan pemotretan di tempat-tempat yang dianggap strategis, ya, mulai sebelum masuknya waktu subuh sampai selesainya masuknya waktu subuh. Nah, dari tiga langkah tadi itu ditemukan data begini. Dari 30 literatur yang dikaji, literatur ilmu falak itu ya, yang dikaji, yang mewakili era dan tempat, ya, yang mewakili abad dan wilayah geografis, artinya dari berbagai macam negara, juga dari era yang berbeda-beda. Itu kemudian didapatkan satu data, ya, bahwa angka yang diperoleh terkait posisi matahari terhadap ufuk itu bervariasi antara minus 14 derajat sampai minus 20 derajat, atau antara 14 derajat sampai 20 derajat di bawah ufuk, ya. Nah, kemudian ketika dikatakanlah di voting begitu, ya, dari 30 literatur itu, yang mengatakan minus 20 derajat itu hanya satu, yakni yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin dari Sumatera Barat. Kalau diurut gitu, yang paling banyak mengatakan minus 19 derajat, yang kedua adalah minus 18 derajat, dan yang ketiga itu yang paling minim, ya, dari 30 literatur itu hanya satu literatur yang mengatakan bahwa kriteria awal waktu subuh itu adalah minus 20 derajat tadi. Nah, saudara-saudara, tadi yang saya sempat sebutkan, Mamduh yang mengkritik waktu subuh di Indonesia dan mengatakannya terlalu dini, itu justru berpendapat waktu subuh itu adalah minus 14 derajat, ya, jadi tinggi sekali. Itu sudah sempat dipraktekkan, mungkin sampai sekarang, di Masjid Al-Irsyad yang ada di Kota Bangil. Waktu subuh yang kita pakai selama ini, selama ya kurang lebih sejak tahun 50-an, ya, waktu subuh di Indonesia itu adalah minus 20 derajat. Artinya terlalu relatif dalam, ya, di bawah kaki langit. Namun minus 80 derajat ini itu disepakati oleh Mabim. Mabim itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, ya. Mabims, ya. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Singapura itu menggunakan kriteria minus 20 derajat, ya, terkait menggunakan batasan itu, ya, minus 20 derajat terkait kriteria awal waktu subuh. Jadi saya ulangi bahwa dari uji literatur didapatkan data, ya, sebagian besar literatur itu, ya, sekitar 60% itu, ya, minus 19 derajat. Kemudian 39%-nya itu minus 18 derajat, dan yang 1% itu 20 derajat. Jadi ternyata minus 20 derajat yang sudah disepakati selama ini oleh Mabim tadi, Menteri Agama
Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura itu minoritas dalam studi literatur. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi ya, yang kalau Semamtuh itu minus 14 derajat, padahal 1 derajat itu kalau di angkakan itu adalah 4 menit. Jadi kalau yang semula 20 derajat kemudian menjadi 14 derajat, ya harus ditambah 4 kali 6, 24 menit. 24 menit itu banyak. Sehingga sempat dibully ya Masjid Al-Irsyad yang ada di Bangil itu oleh masyarakat, karena ketika orang sudah lari pagi, ibu-ibu sudah pergi belanja, Masjid Al-Irsyad baru azan ya, karena memang lama itu, 24 menit itu kan panjang sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah studi penelitian empirik yang dilakukan oleh 3 pusat riset astronomi yang dimiliki oleh PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yang pertama adalah Lembaga Riset Astronomi UAD, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Jogja. Yang kedua adalah Lembaga Riset Astronomi Buya Hamka, Universitas Muhammadiyah Buya Hamka Jakarta. Dan yang ketiga adalah UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang UMSU ini saya pernah berkunjung ke sana dan menyaksikan sendiri bagaimana fasilitas riset astronominya. Itu relatif lengkap. Di lantai 8 dari kampus itu ada satu laboratorium astronomi yang cukup lengkap dengan teropong bintang yang macam-macam, ada bermacam-macam ukuran, dan saya kira anggarannya itu tidak kecil ya untuk membuat sebuah pusat riset astronomi. Di Jawa Timur walaupun banyak perguruan tinggi besar seperti Unmu Malang, Unmu Surabaya, itu ya sampai sekarang belum memiliki pusat studi atau pusat riset astronomi atau ilmu falak tadi ya. Saya kira ini satu fakta yang harus segera dikejar ya, jangan sampai tertinggal oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang lainnya yang sudah memiliki pusat studi riset dengan baik. Baik, yang yang ketiga itu adalah foto. Ada teman-teman yang memang punya concern di bidang ini melakukan pemotretan di Gunung Bromo ya, di Gunung Bromo. Karena dianggap strategis dan mudah dijangkau serta tidak terlalu banyak pohon-pohon besar dan tentu saja jauh dari pengaruh cahaya lampu yang ada di kota. Dari tiga kerja tadi, ada kerja riset literatur, ada 3 macam kerja tadi, ada kerja riset empirik melalui pusat studi ilmu falak, dan tadi pemotretan itu Muhammadiyah mengambil satu kesimpulan bahwa yang disebut fajar sodik ya, yang disebut fajar sodik yang menurut literatur agama itu adalah awal waktu subuh, itu ya minus 18 derajat. Yang semula 20 derajat atau minus 20 derajat itu ditarik ke atas lagi menjadi minus 18 derajat. Sehingga dikurangi 8 menit karena 1 derajat itu sama dengan 4 menit ya. Inilah yang sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah terkait kriteria awal waktu subuh. Nah, saudara-saudara, memang dari beberapa kali sosialisasi yang kami lakukan di PDM-PDM itu banyak pertanyaan-pertanyaan ya tentang teknisnya ya, dikhawatirkan nanti menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat ya. 2 hari bulan puasa sudah kita laksanakan sejak hasil Munas Tarji itu ditanfid dan sama sekali tidak menimbulkan gejolak
apa-apa di tengah masyarakat. Namun saya sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Sebenarnya ya dalam persoalan awal waktu sholat ini memang relatif ya di tengah-tengah masyarakat itu. Artinya masyarakat ternyata tidak selalu berpedoman pada jadwal yang tertera di daftar apa yang ditempel di tembok itu. Kalau saudara-saudara pergi ke Jombang ya, daerah Jombang itu, waktu asar itu tidak sesuai dengan jadwal waktu sholat. Waktu asar itu adalah jam 4. Apapun yang terjadi, waktu sholat asar itu adalah jam 4. Apakah jadwal itu bilang jam 14.30, apakah jadwal itu bilang 14.45 atau 14.50 atau bahkan jam 15. Tapi untuk Jombang itu tidak ambil pusing. Waktu sholat asar itu adalah jam 4 atau jam 16.00 dan itu berlangsung sudah sangat lama, mungkin sudah sejak sangat lama. Kenapa? Karena di Jombang waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar itu adalah tetenger orang berhenti kerja. Kalau sholat zuhur itu berhenti kerja untuk istirahat, kalau sholat asar berhenti kerja. Sehingga waktu sholat asar itu menyesuaikan dengan waktu kerja. Ya, jadi kalau ada jam 2:30 misalnya waktu asar 2:30 orang azan, ya dimarahi orang yang jeragan-jeragan sawah itu karena pegawainya pada berhenti semua ya, karena sholat asar itu atau azan asar identik dengan selesainya kerja baik di sawah ataupun di darat. Malah ada teman yang mengatakan, loh Pak, di Ngawi itu malah jam 16.30 ya, jam 4:30 itu baru azan asar. Alasannya ya sama, karena itu terkait dengan kerja. Jadi azan itu identik dengan selesainya kerja. Jadi kalau jam 2:30 azan, wah yang punya apa yang punya proyek bisa marah-marah karena pekerjaannya pada berhenti. Yang berikutnya, salah satu prinsip ya dalam majelis tarjih itu adalah toleransi. Makna toleransi itu adalah kita tidak dalam kapasitas menghakimi pendapat orang lain dan putusan-putusan Muhammadiyah ini untuk warga persyarikatan. Jadi putusan-putusan Muhammadiyah ini untuk warga persyarikatan, kemudian putusan-putusan kita tidak dalam kapasitas menghakimi pendapat orang lain. Tapi kalau ada orang lain bertanya kepada kita, kenapa Muhammadiyah memiliki putusan seperti itu, maka itulah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjelaskan argumentasi-argumentasi kita kepada mereka yang ingin tahu tadi. Oleh sebab itu, walaupun waktu sahur kita itu lebih panjang 8 menit, jangan kemudian demonstratif ya. Tempat lain sudah azan, saudara masih pegang roti, tempatku masih lama, masih 8 menit lagi, cukup rokok 1 batang sama kopi 1 cangkir, misalnya begitu. Ya jangan seperti itu, nanti bisa menimbulkan persoalan. Yang berikutnya, walaupun Muhammadiyah azan subuhnya itu lebih akhir 8 menit, hampir dapat dipastikan nanti selesainya sholat itu sama. Jadi walaupun ya azan subuh Muhammadiyah itu lebih lambat 8 menit, hampir dapat dipastikan selesainya sholat itu sama, karena setelah azan orang Muhammadiyah itu hanya sholat qobliyah subuh. Tapi di tempat lain setelah azan itu orang tidak semata-mata sholat qobliyah subuh, ditambahi pujian yang lama itu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya gitu. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Sambil ngantuk-ngantuk itu lama, itu bisa lebih dari 10 menit ya. Jadi walaupun azan kita itu lebih akhir 8 menit, tapi sholatnya ya relatif sama. Dan saya sudah ngecek 2 hari terakhir ini,
ternyata selesainya sholat itu ya mungkin selisih 1-2 menit aja, walaupun azannya selisih 8 menit ya. Jadi Muhammadiyah memutuskan kriteria awal waktu subuh itu adalah minus 18 derajat, dalam arti matahari 18 derajat di bawah ufuk, itu melewati proses yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, saudara-saudara, di Muhammadiyah itu, di Majelis Tarjih itu ada 3 macam istilah untuk putusan-putusan hukum yang dikeluarkannya. Yang pertama namanya putusan tarjih ya. Yang kedua namanya fatwa tarjih, dan yang ketiga namanya publikasi tarjih. Nah, ketiga-tiganya itu memiliki spesifikasi serta daya ikat yang berbeda ya. Kalau putusan tarjih itu adalah pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh forum Munas Tarjih atau forum Muktamar Tarjih. Itu forum tertinggi Majelis Tarjih. Disebut Muktamar Tarjih kalau musyawarah itu digabungkan dengan Muktamar Muhammadiyah. Disebut Munas Tarjih atau Musyawarah Nasional Majelis Tarjih jika agendanya itu dipisah dengan Muktamar Muhammadiyah. Jadi forum tertinggi Majelis Tarjih itu ada yang namanya Muktamar Tarjih, ada juga yang namanya Munas Tarjih. Tapi dua-duanya sama, ini persoalan tata cara pelaksanaan aja. Kalau pelaksanaannya digabung dengan Muktamar Tarjih, itu nanti namanya adalah Muktamar Muhammadiyah, namanya adalah Muktamar Tarjih. Kalau pelaksanaannya itu tidak digabung dengan Muktamar Muhammadiyah, namanya adalah Munas Tarjih. Namun demikian, hasil-hasil dari Muktamar Tarjih ataupun Munas Tarjih tadi belum bisa untuk diterapkan sebelum memperoleh tanfid dari PP Muhammadiyah. Ini beda ya dengan di lembaga di luar Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi modern yang sudah diatur sedemikian rupa, di mana majelis-majelis itu tanpa kecuali jika lembaga serta yang di luar ada ya, majelis dan lembaga itu ya, itu adalah unsur pembantu persyarikatan. Ya. Apakah majelis tarjih, apakah majelis dikdasmen, apakah majelis ekonomi serta majelis tabligh dan lain-lainnya, itu adalah unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Ya tentu di setiap levelnya. Nah, saya ulangi lagi terkait dengan kriteria awal waktu subuh ini sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah pada tanggal 20 Maret ya 2021 ya, sehingga harus dilaksanakan ya oleh seluruh warga persyarikatan. Nah, yang berikutnya adalah daya ikat ya. Jadi kalau putusan tarjih ini memang memiliki daya ikat ya. Walaupun selama ini tidak pernah ada orang yang kemudian disanksi oleh perserikatan gara-gara menyalahi putusan tarjih. Tapi sebenarnya bisa saja dilakukan satu sanksi bagi orang-orang yang misalnya kerja di AU Muhammadiyah kalau kemudian ia secara demonstratif misalnya melawan atau menyalahi putusan-putusan tarjih. Yang kedua adalah fatwa tarjih. Fatwa tarjih sama, sebuah produk pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh forum fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu ada divisi namanya divisi fatwa. Divisi itulah yang kemudian bekerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga persyarikatan seluruh Indonesia, baik
yang sifatnya individual atau lembaga. Nah, produk pemikiran yang dihasilkan oleh Forum Fatwa Pimpinan Pusat Majelis Tarjih itu dimuat di majalah Suara Muhammadiyah, ya. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, baru kemudian dibukukan menjadi buku tanya jawab, ya, Majelis Tarjih. Buku tanya jawab Majelis Tarjih yang sampai sekarang sudah jilid 8, ya. Nah, ini warga persyarikatan harus punya, karena pernik-pernik persoalan keagamaan ada di situ. Beda dengan putusan tarjih, biasanya hal-hal yang sifatnya sangat penting dan mendesak saja yang kemudian dibawa ke dalam forum muktamar tarjih atau munas tarjih tadi. Tapi daya ikatnya itu juga tidak sekuat putusan tarjih, ya. Fatwa tarjih itu sama dengan fatwa-fatwa yang lainnya yang isinya adalah bimbingan keagamaan yang sepatutnya diindahkan, ya, oleh warga persyarikatan, yang sepatutnya diindahkan oleh warga persyarikatan, karena itu adalah guidance atau bimbingan bagi warga persyarikatan Muhammadiyah terkait ajaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah publikasi tarjih. Biasanya ini adalah penerbitan buku, jurnal, brosur-brosur atau makalah-makalah yang ada relevansinya dengan wacana ketarjihan. Makanya Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu punya jurnal tarjih, juga menerbitkan buku-buku terkait ya tadi yang ada yang erat hubungannya dengan wacana ketarjihan. Nah, saudara-saudara, saya kira itu persoalannya sangat sederhana saja, ya, sesederhana yang saya sampaikan tadi, walaupun dalam prosesnya juga cukup rumit, ya. Jadi usaha Muhammadiyah untuk bisa mencapai putusan yang sekarang ini bahwa kriteria awal waktu subuh itu adalah minus 18 derajat itu dimulai, ya, sejak 2010, ya. Sejak tadi itu ada kritik dari tokoh yang namanya Mamduh yang kemudian secara berkala dimuat dalam majalah Qiblati, ya. Seingat saya tahun 2009 itu. Baiklah moderator, itu pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan dalam forum Zoomiyah ini. Saya kira selanjutnya bisa diatur melewati forum diskusi atau forum tanya jawab, karena saya lihat waktu kita masih relatif panjang, ya. Enggak apa-apa, nanti bisa diskusi yang cukup lama. Saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih Ustaz Samsudin. Ustaz sekalian, tadi telah sampaikan banyak hal, ya, mengenai di balik tanfidz PP Muhammadiyah mengenai kriteria awal waktu subuh yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Ternyata banyak hal di situ. Di antaranya yaitu kriteria awal waktu subuh, dan oleh PP keputusan kriteria awal waktu subuh ini ditanfidkan, sementara yang lain belum, hanya satu ini aja tadi yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Ternyata dari yang disampaikan beliau sejak sekitar 21 tahun yang lalu, ya, walaupun dari literasi yang saya baca itu Muhammadiyah mengadakan penelitian yang intensif, ya, melalui PTM-PTM-nya perguruan tinggi Muhammadiyah itu di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi, kemudian di UNSU, ya. Kemudian dari metode yang disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai yang pertama yaitu kajian literatur ilmu falak, kemudian penelitian, dan yang ketiga adalah pemotretan. Pemotretan. Jadi dari teropong di Bromo, ya Ustaz, ya, kemudian dipotret untuk menentukan kira-kira kapan waktu yang pas saat fajar shodiq tadi. Ternyata dari ketiga tahapan itu Majelis Tarjih memutuskan bahwa
waktu subuh yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh dalam hadis itu, yaitu yang lebih tepat menurut Muhammadiyah 18 di bawah ufuk, 18 derajat di bawah ufuk atau minus 18. Jadi yang selama ini kita pakai itu dari negara, dari pemerintah, dua organisasi yang lain itu 20 derajat di bawah ufuk. Bapak Ibu, dari penjelasan Ustaz sekalian, dari penjelasan Ustaz Samsudin, mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawabkan dari jenengan semua. Silakan disampaikan. Masih ada banyak waktu dan Ustaz Samsudin siap, dia akan berikan jawabannya. Monggo, Ustaz. Oke, dari Ustaz Munarto satu, yang laki, yang perempuan adalah dari Ustazah. Oke, Ustazah Zubaida. Dua dulu Ustaz ya. Mulai dari Ustaz Munato, guru kelas 6, alhamdulillah. Mewakili kelas 6 ya Ustaz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang, semakin bangga dengan Muhammadiyah Ustaz dengan seperti ini. Berkaitan dengan kriteria waktu subuh menurut Muhammadiyah, tentunya ini kita semakin jelas, semakin yakin dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pintar di Muhammadiyah. Pertanyaan saya, yang pertama, tentunya ini kan waktu sholat ini sebenarnya kan bukan untuk berlaku di Muhammadiyah, tentunya untuk berlaku bagi umat Islam, Ustadz ya. Semualah, karena kaitannya dengan sahnya kita sholat itu kan tentu dengan sudah masuk waktu sholat atau belum, kan seperti itu. Kalau belum masuk waktu sholat, kita sudah melaksanakan sholat, itu tentunya sholat kita kan belum sah. Nah, apakah dengan kriteria seperti ini sudah langkah kita, langkah Muhammadiyah berkaitan dengan mungkin tertingginya di Indonesia itu di MUI sudah sampai ke pembicaraan lebih lanjut, karena mungkin kalau kita di Muhammadiyah sudah tahulah, oh waktu subuhnya sudah ada tambahan 8 menit. Sementara orang-orang yang mohon maaf kalau saya bilang mungkin belum atau tidak sepaham dengan Muhammadiyah, dia dengan pahamnya sendiri, atau mungkin dia sholatnya di rumah. Kalau tadi warga-warga yang nahdien di mana di masjid itu ada tambahan puji-pujian atau apa sehingga waktu sholatnya sama. Lah mungkin orang yang sholatnya di rumah, ini kemudian dia sholat sendiri, pas begitu azan dia langsung sholat. Nah tentunya hal ini akan membuat orang yang sholat ini kan sholatnya menjadi tidak sah karena belum masuk waktu sholat subuh. Nah, mohon penjelasan tingkat selanjutnya dari apa yang sudah dilakukan oleh dari Majelis Muhammadiyah ini ke MUI. Apakah nanti akan ada tindak lanjut lebih dan berlaku untuk seluruh mungkin dunia ataupun khususnya di Indonesia lah, Ustaz. Itu aja yang saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Munarto. Satu lagi dari Ustazah Zubaida. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mungkin saya ini termasuk orang yang jarang mengikuti berita ya, karena mungkin sibuk bekerja sama mengurus rumah tangga. Jadi kalau saya rasa mundurnya subuh menjadi 8 menit itu kok saya dengarnya memang barusan gitu ya. Dan ketika saya diskusi sama suami saya juga baru tahu gini, loh kok mendadak sekali. Nah terus itu bagaimana nanti dengan masjid-masjid yang ada? Nanti jangan-jangan masjid yang ada tetap melaksanakan sholat subuh yang seperti sebelumnya, atau mungkin ada juga masjid-masjid Muhammadiyah yang belum melaksanakan. Jadi nanti kalau misalnya kita biasanya yang kalau tarawih di masjid itu ya otomatis kalau belum tersosialisasi dengan baik jelas akan mengikuti masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sedangkan yang tadi yang saya dengar terakhir Ustadz mengatakan kalau penelitiannya atau diberlakukannya itu sudah 2010 ya. Tadi saya dengar seperti itu. 20 Maret. 20 Maret 21. Oh, 20 Maret. Iya, mohon maaf. Jadi mungkin
pertanyaannya jadi seperti itu. Kalau misalnya saya yang tinggal di lingkungan yang banyak masjid, baik itu Muhammadiyah maupun tidak, jadi seharusnya yang saya lakukan tuh seperti apa? Mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bunata dan Ustazah Zubaida. Kami beri waktu kepada Ustaz Syamsuddin untuk menjawab kedua pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama yaitu waktu sholat untuk masyarakat Islam yang belum tahu bagaimana. Ini takutnya tidak sah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, banyak yang tahu mundurnya waktu subuh 8 menit ya, itu baru tahu sekarang gitu, Ustaz. Sementara yang kita tahu di masjid sekitar. Bagaimana monggo penjelasannya Ustaz? Baik ya, yang pertama sebenarnya sudah sempat kami singgung tadi ya, bahwa putusan-putusan keagamaan yang dihasilkan oleh Munas Tarjih itu adalah untuk internal warga persyarikatan. Jadi kalau kemudian ada orang lain yang mengikutinya, yaitu tidak jadi persoalan. Ya. Tapi kita tidak dalam kapasitas menghakimi atau menyalahkan pendapat orang lain. Dalam fikih ini disebut sebagai ijtihadiyah. Ya. Mas'alatun ijtihadiyatun. Jadi persoalan ijtihadiyah yang tentu saja al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak boleh kemudian dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya. Jadi tidak berarti karena orang Nahdiyin itu minus 20 derajat, kemudian kita minus 18 derajat, loh, tidak sah sholat mereka, loh, waktu subuh belum masuk kok sudah melaksanakan sholat. Tidak seperti itu. Sama dengan kriteria 1 Ramadan ya, kriteria awal waktu bulan Komariah itu loh. Kalau Muhammadiyah kan pakai wujudul hilal wilayatul hukmi, sementara katakanlah Kementerian Agama itu menggunakan imkanur ru'yah, dan imkanur ru'yah itu minimal 2 derajat, walaupun tidak mungkin ya anak bulan atau hilal itu bisa dilihat orang dalam ketinggian 2 derajat. Karena menurut para ahli ya paling tidak 5 derajat lah ya. Dan dengan ini ya saya sedikit belok ke sini. Dengan kriteria itu pasti ya dalam rentang dalam siklus tertentu Muhammadiyah pasti lebih dulu dari pemerintah soal mengawali Ramadan dan mengawali Syawal. Itu pasti tidak bisa dihindari karena kriteria yang dipakai beda. Bukan berarti karena Muhammadiyah sholat Id hari ini sementara pada saat yang sama di tempat lain orang masih puasa, loh haram kamu, ini sudah 1 Syawal. Ya tidak bisa begitu. Ini 1 Syawal menurut Muhammadiyah, tapi masih 29 Ramadan menurut yang lainnya karena perbedaan tadi ya metode atau pendekatan ya lebih tepatnya dalam hal kriteria masuknya awal bulan Komariah. Makanya dengan itu ya dengan kriteria wujudul hilal wilayatul hukmi itu sebenarnya Muhammadiyah punya cita-cita yang luhur bagaimana membuat kalender hijriah global. Yang sekarang ini kan belum terwujud walaupun usia agama ini sudah 15 abad ya, tapi nanti ada kalender Muhammadiyah, kalender Menara Kudus, kalender NU, kalender Kementerian Agama, kalender Pengadilan Agama yang bisa saja satu dengan yang lainnya soal hijriyah ini berbeda. Ya tadi itu karena dengan kriteria wujudul hilal itu walaupun ketinggian hilal itu 1 derajat bahkan 0,5 derajat itu dianggap jatuh tanggal, sudah dianggap masuk bulan baru Komariah. Ya seperti itu ya bandingannya. Jadi bukan berarti karena Muhammadiyah kriterianya lebih tinggi 2 derajat artinya
mundur 8 menit, ya terus bukan berarti yang kriterianya lebih dalam, yang minus 20 derajat itu terus loh, itu kan belum masuk waktu subuh kok sudah sholat. Enggak begitu. Karena kaidah yang dipegangi di kalangan fuqaha bahwa al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, ya. Hasil ijtihad ulama, baik ijtihad fardi atau individual atau ijtihad jama'i atau kolegial, itu tidak bisa dibatalkan oleh pendapat mujtahid yang lainnya. Masing-masing memiliki pengikut dan masing-masing memiliki tempat. Untuk pertanyaan yang kedua, ya memang ya ada sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Zubaidah tadi, ada problem sosialisasi. Ya memang tadi saya katakan waktunya cukup mepet, ya. PP mentanfid tanggal 20 Maret 2021, sementara kita masuk bulan Ramadan itu adalah tanggal 12 April, ya. Sebenarnya ya cukup lama, ya 1 bulan lebih. Dan sebelum puasa saya juga baik secara luring ataupun secara daring sudah melakukan sosialisasi. Saya pergi ke Madiun, saya pergi ke Pasuruan, saya pergi ke ya banyak tempat. Ada juga yang ke Jember secara daring dan seterusnya untuk sosialisasi kriteria awal waktu subuh ini. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan, ya, jadi enggak ada masalah sebenarnya walaupun kita lebih akhir, ya. Tadi pagi, tadi subuh saya sholat subuh di Masjid An-Nur PDM Sidoarjo di Umsida itu. Kan jadwal waktu sholat yang ada di HP itu adalah jam 04.13, ya, jam 04.13, ya, ditambahi 8 baru kita adzan subuh sehingga jam 04.21. Tapi ternyata selesai sholatnya juga sama. Karena yang di tempat lain itu diperpanjang dengan pujian-pujian tadi. Malah dalam sosialisasi itu ada yang berseloroh begini, Pak, kok waktu subuh saja Pak yang dilambatkan 8 menit. Apa tidak sekalian waktu maghrib yang dicepatkan 10 menit? Wah, itu tambah enak, tambah cepat bukonya kalau itu. Ini karemu dewe namanya. Ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya, ya. Terima kasih, Ustaz. Dimajuno maghrib 10 menit. Tambah urang-urang. Tidak ada dasarnya. Oke, Ustazah, kelihatannya ini suasananya tambah dingin, ya. Mungkin karena kurang gerak. Bentar, Pak, ya. Kita tepuk tangan dulu supaya rada hangat, ya. Nilainya duit hangat. Dilungkas nggak duit lebaran. Bapak Ibu, Ustazah, kita sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Kita buka termin lagi yang kedua dari yang Ikhwan, ya, yang Ustadz Nurul, ya. Nah, yang Ustazah Ervin. Oke. Langsung dulu dua penanya dulu, Ustaz Ain. Ada 2 penanya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Nah, foto dong. Begini, tentunya kita sudah mengetahui kalau azan merupakan panggilan untuk sholat. Namun ada beberapa daerah yang juga azan ini sudah kelewat batas, artinya sudah ditentukan waktunya sholat sudah masuk, ini bahkan kelebihan 1 sampai 2 jam. Kalau tadi disinggung masalah sholat subuh sempat diundur 8 menit, ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Sholat bukan subuh, ya, sholat duhur ataupun asar. Kalau tadi sudah disinggung bahwasanya mereka punya alasan karena kesibukan kerja, melaut ataupun di tempat-tempat kerja yang lainnya. Apakah
suara adzan ini sudah dinyatakan sah sebagai panggilan sholat. Padahal as-sholatu alal waktiha. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz Nurul. Berikutnya dari Ustazah Ervin Walidah. Ya. Monggo diperkenalkan namanya dulu Ustazah ya. Silakan berdiri. Difoto. Saya lagi gendong anak kecil. Oh, anak mama kelihatan. Iya. Saya yang berdiri. Assalamualaikum Ustaz Syamsuddin. Saya ingin bertanya. Beberapa kali ada teman NU gitu ya bertanya gitu. Tidak bertanya saja, maksudnya mengkritisi. Kenapa Muhammadiyah ini pada satu sisi Muhammadiyah taat ulil amri gitu katanya. Tapi sisi yang lain tidak taat ulil amri sebagaimana keputusan kayak Idul Fitri, awal bulan gitu. Kita memakai hisab dan mereka memakai wujudul hilal misalnya. Atau waktu sholat ini juga. Nah, mereka yang bertanya seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Saya kira solusi satu-satunya ya Kementerian Agamanya harus dari Muhammadiyah. Selama Kementerian Agama belum dari Muhammadiyah, saya kira kita tidak akan pernah taat ulil amri gitu. Nah, itu saya hanya ingin bertanya itu bagaimana cara menjawab pengkritisan yang seperti ini. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Ervin. Solusinya ya, bukan salah satu solusi. Menteri Agama dari Muhammadiyah, amin, ngorek amin. Aku tok sing amin. Oke, Ustaz, tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita yang hebat ini. Jadi yang pertama untuk subuh 8 menit mundur, ya kan? Untuk sholat-sholat yang lain dikumandangkan adzan di tempat-tempat yang lain itu enggak apa itu istilahnya itu enggak pengaruh karena menyesuaikan kondisi. Kayak tadi yang disebutkan Ustaz di Jombang itu asarnya jam 4, enggak peduli waktunya kapan. Itu bagaimana? Apakah suara adzan itu tadi jelaskan oleh Ustaz Nurul apakah tetap sah? Saya nggak tahu karena as-sholatu al waqtiha kita kan boleh molor. Itu yang paling utama. Nanti akan jawab oleh Ustaz. Yang kedua yaitu mengapa kok Muhammadiyah ini di satu waktu atau di saat yang lain ikut ulil amri pemerintah, kemudian di saat yang lain itu tidak ikut. Nah itu bagaimana penjelasannya supaya marem tadi ya. Monggo Ustaz, silakan. Baik, azan tentu saja adalah panggilan sholat ya. Tapi harus diingat bahwa di dalam waktu sholat ini oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau jenengan belajar fikih pasti ada penjelasan itu. Bahwa waktu sholat itu ada waktu ikhtiar, waktu terpilih, dan waktu jawaz adalah waktu dibolehkannya. Lah yang jenengan sebutkan as-sholatu ala waktiha itu adalah waktu ikhtiar, menjalankan sholat di awal waktu. Awas keliru loh yang bacanya nanti diolok-olok orang NU. Bukan as-sholatu alal waktiha, as-sholatu ala waktiha. Karena waktiha itu mudhof ilai, mudhofnya tidak boleh dikasih al ya. As-sholatu ala waktiha. Kalau as-sholatu alal wakti ya boleh alal wakti toh karena bukan tarkib idhofi. Baik, jadi saya ulangi bahwa dalam sholat itu ada dua waktu. Ada waktu ikhtiar, ya waktu yang utama, waktu yang dipilih. Ada waktu jawaz, orang boleh saja. Sholat zuhur itu waktu apa namanya ikhtiarnya ya begitu masuk waktu ya azan sholat. Kalau waktu jawaznya ya sampai masuknya waktu asar. Kecuali subuh ya. Kalau subuh itu waktu ikhtiarnya ya sejak terbit fajar atau yang kemudian disebut fajar shodiq. Waktu jawaznya ya sampai tuluk, sampai munculnya matahari yang piringan bagian bawah sudah di atas kaki langit. Nah itu ya. Kan matahari itu bulat, ada piringan atas, ada piringan bawah. Ya kecuali ya bagi orang yang ketiduran, yaitu berlaku
dalil yang lainnya, ya dalil khusus bahwa siapa yang lupa ya laksanakan saat ingat, siapa yang ketiduran laksanakan saat bangun. Ketiduran habis sahur belum sholat subuh senden tembok karena malamnya begadang ketiduran, ya bangun-bangun jam 7, ya jam 7 itu sholat subuh, ya. Walaupun teman Anda mengatakan, oh Ali merek koncoku sholat duha, ya padahal bukan sholat duha, ya. Sholat subha, subuh di waktu duha, ya. Jadi alasan ya saya sampaikan ulang bahwa alasan Muhammadiyah memundurkan waktu sholat sampai 8 menit itu adalah alasan syar'i, alasan syar'i. Pertimbangannya itu adalah syarak. Syarak bagaimana? Ikhtiar menempatkan dalil dengan implementasi. Kalau dalil mengatakan fajar sodik, itu implementasinya itu berapa? Lah ini disebut alasan syar'i. Lah menurut ijtihad kita, ketepatan fajar sodik itu adalah minus 18 derajat tadi. Tapi kalau alasannya pekerjaan itu ya bukan alasan syar'i, itu alasan duniawi, ya, alasan duniawi. Jadi sebenarnya tidak boleh menggeser azan itu dengan alasan-alasan yang tidak syar'i karena menyalahi nas. Namun demikian, kalau karena satu dan lain sebab diakhirkan, ya kalau bicara apakah sholatnya sah, adzannya sah, ya tentu saja sah. Ya kalau kita bicara sah, tentu saja tetap sah karena masih dalam batas-batas waktu jawaz tadi, ya. Yang kedua, pertanyaan dari Ustazah Ervin, ya, kenapa Muhammadiyah taat ulil amri? Ya, bukan gitu ya pertanyaannya. Muhammadiyah ini dikenal sebagai ormas yang taat ulil amri. Tapi kenapa dalam soal tertentu justru tidak sesuai ya dengan ulil amri? Misalnya paling tidak kriteria tadi yang saya sampaikan, kriteria awal bulan Komariah dan kriteria awal waktu subuh. Saudara-saudara, begini ya. Amanat konstitusi bahwa negara itu memiliki kewajiban kehidupan beragama. Negara itu memiliki kewajiban membimbing, membina, melindungi kehidupan beragama. Itu amanat konstitusi. Ya tentu dasarnya adalah falsafah negara Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu. Tapi harus diingat bahwa Indonesia ini bukan negara agama, pun juga bukan negara sekuler, tapi ya negara Pancasila, negara Pancasila. Ini kata-kata ini saya kutip dari guru besar ilmu perbandingan agama yang juga tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mu'ti Ali, yaitu guru besar yang ngajar saya. Jadi negara kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila. Manusia isinya, yang di dalamnya ada orang-orang yang memiliki nafsu. Makanya ketika ada umat Islam yang dibantai di kilometer 50, yang lain-lainnya itu memperoleh apem ya karena diem, Pak Busro malah kritis menuntut supaya ada investigasi dari Komisi Hak Asasi Manusia, dan itu adalah saluran resmi negara, legal, ya, harus dimanfaatkan, dan itulah salah satu wujud dari loyal kritis tadi. Tapi ya di mana-mana itu kan ya yang namanya politik belah bambu itu berlaku. Kalau kawan sendiri diangkat, kalau yang tidak kawan jadi injak, itu politik belah bambu. Itu sudah kita rasakan bersama lah yang demikian itu ya. Kalau menurut Amerika yang patuh ya dikasih wortel, yang tidak patuh dikasih peluru kan. Kaitannya dengan politik global Amerika itu. Yang patuh dikasih wortel, yang tidak patuh dikasih peluru. Iran dikasih peluru, kalau Saudi Arabia dikasih wortel ya, karena persoalannya itu adalah mau apa tidak bersembunyi atau berlindung di balik ketiaknya Amerika tadi. Nah ini sudah agak menyimpang ya, hanya guyon saja.
Jadi itulah ya yang saya sampaikan. Jadi sampai sekarang Muhammadiyah ini tidak pernah tidak taat pada ulil amri. Muhammadiyah bayar zakat, bayar pajak. Muhammadiyah ya semua mendirikan AUM itu juga melewati saluran-saluran resmi yang legal dan seterusnya. Dan insya Allah seterusnya Muhammadiyah ini tetap loyal kepada negara. Kenapa? Karena Muhammadiyah terlibat langsung dalam hal melahirkan sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asal ingat saudara ya, yang ngotot dan kemudian muncul sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu adalah Ketua PP Muhammadiyah. Baik ya, Mas Abdillah itu atau Mas moderator yang saya sampaikan untuk 2 pertanyaan ini. Ya, silakan pertanyaan yang lainnya. Matur nuwun, satu termen lagi tadi ya. 2 pertanyaan ini. Oh, boleh. Sampai boleh. buka enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masih ada waktunya. Di matur nuwun, Ustaz. Halo. Bergabung, oh ya. Mungkin Ustadz, para pemirsa yang gabung di Zoom atau di YouTube bisa mengajukan pertanyaan. Kalau YouTube nggak bisa ya. Zoom. Siapa yang bagian Zoom? Iya. Yang bagian chatting Zoom sama YouTube. Pak Lukman? Iya. Oh, belum ada juga. Saya buka dulu di ini. Ustadz Yusro, Ustadz Muhammad Yusro, Ustadz Misbahul Yusro, Ustazah ada, Ustazah Azizah. Oke, ini termen terakhir Pak Ustazah ya. Jadi kalau nggak ada yang pertanyaan biar Ustadz Saiful. Oh, Ustadz Yusro, perkenalkan dulu namanya. Oh, yang nggak siap Ustazah Aziza dulu aja. Ustadz Yusuf, monggo binara dulu. Oke, baik, terima kasih Ustadz Samsudin. Perkenalkan, nama saya Bu Aziza, Ustazah Aziza. Jadi untuk sholat subuh yang diundur waktunya, ini saya punya cerita. Jadi di desa saya, kampung saya itu kan kampungnya Muhammadiyah. Jadi ketika ada keputusan dari Muhammadiyah itu masjidnya langsung menerapkan seperti itu. Nah, ini saya diprotes sama emak-emak dan ibu-ibu di sekitar rumah saya. Jadi kebiasaan di kampung saya itu Ustadz, kalau pagi itu ke pasar, setelah sholat subuh itu ke pasar menjual hasil bumi ke pasar. Nah, karena subuhnya ini diundur, jadi mereka nggak bisa jamaah lagi. Karena kalau kesiangan itu ketinggalan bakul, ya ketinggalan tengkulaknya. Jadi kalau sholat subuh dulu berjamaah itu sayurnya nggak laku. Nah ini saya diprotes. Sih kok diundur waktunya? Seperti itu. Saya mau gimana lagi? Nah ini memberikan penjelasan yang sederhana kepada emak-emak itu bagaimana supaya mereka juga punya kesadaran jika itu memang tuntunan dari agama dan kemudian mereka bisa ikhlas untuk menjalankan itu. Jadi subuhnya yang diundur, mereka nggak bisa sholat jamaah lagi karena ini ada kebutuhan ekonomi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan kedua tadi, kalau diundur setelah kerja jam 4 ya. Kalau ini kerjanya sebelum subuh. Kalau diundur 8 menit repot gitu ya. Jelasannya gimana? Kemudian yang berikutnya Ustadz Muhammad Misbahul Yusro. Terima kasih Pak Dudi. Maaf. Pertanyaan saya sangat sederhana saja. Saya berharap dari PP Muhammadiyah, kalau sudah alhamdulillah, segera menurunkan jadwal waktu sholat untuk kami ini supaya nggak nambah.
nanti takutnya yang kita tambah sudah dirubah, jadi nanti membingungkan. Yang kedua, bagaimana jadwal syuruk itu apakah otomatis ditambah 8 menit, apakah ada perhitungan yang lain? Karena ini berkaitan dengan kita yang mau sholat syuruk. Terima kasih. Oke, matur nuwun Ustaz Yusro. Mbak Yai, 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan Ustazah Aziza, yang kedua dari Ustadz Misbahul Yusro. Monggo Pak Yai. Baik ya, terima kasih dari Ustazah Aziza. Ada sedikit kendala ya dalam hal melaksanakan putusan baru ya dari Majelis Tarjih terkait kriteria awal waktu subuh tadi. Ya gimana ya, agak pelik karena kaitannya dengan apa namanya kehidupan ya, dengan penghidupan emak-emak yang barangkali bakul sayur atau yang punya aktivitas di pasar. Satu sisi dia ingin memperoleh pahala yang banyak ya, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, satu sisi juga terkait dengan bisnis yang harus segera dilakukannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan memperpendek jarak antara azan dan iqomah. Dengan memperpendek jarak antara azan dan iqomah. Saudara, sholat itu kalau kita laksanakan secara sedang, ya, tidak cepat dan tidak lambat, itu 2 rakaat per menit. Ya, saya sudah ngitung. Jadi 2 menit per rakaat. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu butuh waktu 4 menit. Itu kalau sholatnya sedang, ya, tidak cepat juga tidak panjang. Dan dalam hadis Aisyah, sholat qobliyah subuhnya Rasulullah itu cepat. Sampai Aisyah mengatakan, sampai saya menduga Rasulullah enggak baca Fatihah saking cepatnya. Jadi rakaataini khafifatani itu sangat pendek, durasinya singkat. Jadi salah satu cara untuk menyiasatinya itu ya antara azan dan qomat tadi itu dipersingkat ya. Tadi saya sholat di Masjid An-Nur Umsidah itu panjang, itu jarak antara azan dan qomat itu 10 menit ya. Jadi ya katanya nunggu orang ya, kalau ditunggu-tunggu ya nanti lama-lama tambah molor. Ya sebenarnya konsisten aja lah biar orang itu juga mengerti bagaimana berdisiplin di dalam ibadah. Soal usaha yang lainnya ya gimana ya, mungkin dia bisa sholat di masjid yang bukan masjidnya Muhammadiyah ya. Dia yang sebenarnya gini loh ya, saya sampaikan tadi, selisih 8 menit itu dalam konteks sholat itu juga tidak begitu signifikan. Karena tadi saya sampaikan walaupun azannya itu tidak bersamaan, tapi hampir dapat dipastikan selesainya sholat itu bersamaan. Apalagi kalau kemudian kita bisa sedikit menyingkat ya jarak antara azan dan iqomah itu ya. Selebihnya ya dikembalikan kepada kearifan lokal ya yang ada di sana, gimana enaknya. Karena putusan tetap putusan yang tidak bisa dicabut ya kecuali dengan alasan yang lebih kuat. Yang berikutnya dari Ustadz Yusroh tadi, jadwal waktu sholat itu sebenarnya ada ya. Kemarin saya di PW Muhammadiyah itu suruh bawa sak gepok, tapi wah nggak usah, dibagikan sendiri saja. Banyak kalau minta ke PW Muhammadiyah sana banyak ya. Karena lazismu PW itu mencetak dalam jumlah yang cukup banyak yang dibagi-bagikan ke masjid, musola dan warga Muhammadiyah. Yang jadwal ini sudah disesuaikan dengan kriteria baru itu, yakni minus 18 derajat. Ya selebihnya ya tadi nambah. Kalau nggak punya jadwal itu ya nambah
8 menit. Bu. Baik, saya lanjutkan. Perubahan awal waktu subuh itu adalah perubahan posisi matahari terkait bumi. Lihatan Il. Waalaikumsalam. Saya ulangi ya. Ada tamu. Baik. Jadi perubahan kriteria awal waktu subuh itu adalah perubahan posisi matahari terhadap bumi. Atau sebaliknya, posisi bumi terhadap matahari dari yang kita katakan 18 derajat di bawah kaki langit. Apakah itu kemudian berdampak pada jadwal waktu syuruk? Saudara, syuruk itu dari kata-kata syaroko, ya, yasyruku syurukan. Makanya matahari ataupun bulan terbit namanya asyroko. Kalau saudara ingat waktu tibaan dulu, asyrokol badru alaina, itu maksudnya bulan sudah andadari. Jadi disebut syuruk itu sama dengan tuluk, ya, ketika piringan bagian bawah matahari sudah lepas dari kaki langit, itu namanya syuruk. Sehingga ya tidak ada pengaruhnya, Jadi dilambatkannya waktu salat subuh ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap waktu syuruk karena masing-masing memiliki kriteria. Ya kan, ini ya kecuali kemudian ada kriteria waktu syuruk, tapi ya tidak mungkin ya berubah. Waktu syuruk itu jelas definisinya kok. Artinya mar'iyun, ya, bisa dilihat mata. Jadi ketika piringan bagian bawah matahari itu sudah lepas dari kaki langit, itu ya namanya syuruk. Sehingga ya tidak ada persoalan. Ya, dalam arti bahwa perubahan awal waktu subuh saat tadi sama sekali tidak berdampak pada waktu syuruk. Baik, ya, itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Ustaz. Masih ada waktu 10 menit. Tadi dari panitia menyampaikan ada pertanyaan dari salah satu Ustaz dari Makassar, ya. Dari peserta Zoom, Ustaz. Waktunya 10 menit. Ya. Monggo. Bu, dibaca Bu Ika, ya. Oh, langsung. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tadi pemaparan Pak Kiai terkait putusan Majelis Tarjih dengan selisih 8 menit. Apakah putusan tersebut sudah pernah diinisiasi oleh Majelis Tarjih atau PP Muhammadiyah untuk kemudian dibuka ruang dialog dengan MUI atau Kemenak sehingga ada mediasi sehingga bisa mengatur interval qamat dan azan ini yang akan menyebabkan kita bisa tetap satu jamaah dengan imam, Ustadz. Misalnya 10 menit tadi atau 15 menit sehingga kita sama-sama masuk pada waktu subuh yang bersamaan. Demikian Pak Kiai dari Makassar. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Demikian Ustaz, satu pertanyaan dari Ustaz siapa, Mas? Ilham. Ustaz dari Makassar. Kami silakan, Bapak Yai jawab. Baik, ya, terima kasih Ustadz Ilham dari Makassar. Jauh. Hari Kamis, ya, tanggal 7 April kemarin,
Sekretaris Majelis Tarjih PP datang atau bertamu ke PW Muhammadiyah Jawa Timur, namanya Pak Mas'udi. Ya sempat ya ngobrol dengan saya. Pada intinya adalah kan secara formal Munas Tarjih kemarin diadakan di Umum Gresik, panitia kemudian kula nuwun ke PW Muhammadiyah. Lah ini gampangannya pamit lah, pamit ke PW Muhammadiyah. Nah, salah satu hal yang disampaikan oleh Pak Mas'udi bahwa terkait kriteria awal waktu subuh ini, tembusannya sudah diberikan juga kepada MUI Pusat, juga kepada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Malah kalau tidak salah, hari Jumat ya, tanggal 9 April itu, tim dari Majelis Tarjih diterima oleh Menteri Agama ya, yang pada intinya ingin menyampaikan putusan itu langsung kepada Menteri Agama, kemudian pamit kepada Menteri Agama untuk melaksanakan putusan itu di masjid-masjid Muhammadiyah. Ya, jadi kemudian tidak dikomunikasikan, tetap dikomunikasikan ya supaya tidak ada persoalan di tingkat akar rumput ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ilham tadi, Majelis Tarjih sudah melakukan langkah-langkah itu ya. Paling tidak tadi pertama putusan itu tembusannya disampaikan ke MUI Pusat, juga ke Kementerian Agama, dan kedua secara langsung beraudensi ya dengan Menteri Agama, yang saya ulangi tadi bahwa isinya menyampaikan putusan secara langsung, dan kedua pamit ya kepada Menteri Agama bahwa masjid-masjid Muhammadiyah itu akan melaksanakan putusan itu ya. Namanya pamit itu ya, maksudnya kan kasarannya minta izin ya. Soal diizinkan atau tidak ya itu tidak dalam kapasitas itu kan menterinya, cuma asal tahu saja bahwa Muhammadiyah ada program ini. Nah, mungkin saja ya secara teknis itu bisa ya dilakukan penyesuaian seperti itu, yang yang non Muhammadiyah agak diperpanjang interval antara azan dan iqomatnya ya, sementara Muhammadiyah diperpendek interval antara qomat dan azan dan iqomatnya. Bisa saja, walaupun secara teknis kan ya tidak gampang itu, karena apalagi kalau di pondok pesantren, masjid pondok itu ya, yang saya punya pengalaman mondok, tidak akan qomat kecuali kiainya masuk masjid. Jadi di masjid pondok itu tidak qomat kecualinya kiainya masuk masjid. Santrinya kan tidak berani batali kiai. Jadi kadang subuh itu sampai jam 5 subuh itu karena kiainya baru bangun. Jadi walaupun ide itu adalah sangat baik, tapi ya tidak mudah untuk melaksanakannya. Dan kalau menurut saya sudah dibiarkan sajalah, biar akan mengalami penyesuaian secara natural, penyesuaian secara alami. Toh seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa selesainya sholat subuh kita dengan sholat subuh orang lain itu ya tidak beda jauh ya, paling 1-2 menit saja, karena ada tradisi yang berbeda kan. Di tempat lain ada pujian yang bisa sampai 10 menit ya. Baik ya, terima kasih. Ulada pemirsa dari YouTube, Zoom, karena waktunya sudah sangat terbatas, maka harus kita akhiri pertemuan kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Kiai Samsudin mohon closing Ustadz, waktu sekitar 5 menit. Baik ya, kepada semuanya saja, saya kira kita sebagai warga persyarikatan itu punya tanggung jawab ya untuk mengawal putusan-putusan ini, tentu dengan tetap memperhatikan
tata krama, memperhatikan kearifan lokal, sebagaimana tadi yang saya katakan, jangan kemudian demonstratif ya dan lain sebagainya, karena dipanjangkannya waktu atau dipanjangkannya waktu subuh ini kan juga terkait dengan kesempatan makan sahur ya, kesempatan makan sahur. Jadi tetap jadilah teladan untuk teladan dalam hal kebijaksanaan ya. Dan yang tentu saja marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa memperoleh hasil maksimal ya pada Ramadan tahun ini. Saya kira cukup ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Nasrun minallahi wa fathum qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Matur nuwun sangat Ustaz. Jadi salam dari pimpinan beserta DPK Muhammadiyah 4. Matur nuwun sangat atas pencerahannya. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Matur nuwun. Sebelum saya kembalikan ke MC. Saya pamit nggih. Nggih, monggo. Sebelum saya kembali ke MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila isabil haq, fastaghfirul khairat, disimpulkan sendiri, tadi kata Ustaz, biarkan bergulir secara natural ya, supaya nggak ada riak-riak di masyarakat. Biarkan 8 menit mundurnya waktu subuh ini menjadi berkah dan berhikmah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional. Cambridge Assessment International Education. Educating with heart. Serving with respect. Segera daftarkan Ananda tercinta ke sekolah Islam terfavorit dan terpercaya ini. Dapatkan juga beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional, internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA 081 1347 4040 081 1347 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. The truly 21st century Islamic School.